Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Pebas Intercom, Energize Your Voice. Untuk episode kali ini, Pebas Intercom akan mengangkat tema Energize and Have Fun, Effective Ways to Create Stronger Team Collaboration. Di sini kita sudah ada dua perwakilan dari perwira Pebas, yang dimana mereka kemarin memenangkan lomba olahraga di PT Pertamina Patra Niaga. Kepada Bapak Amir, fungsi ONM, selamat datang di Pebas Intercom Bapak. Ibu Dian, fungsi procurement, selamat datang di Pebas Intercom. Cara Bapak untuk membentuk suatu kolaborasi tim yang kuat dan efektif, apakah bisa dapat dilakukan dengan cara misalnya memberikan energize berupa motivasi, berupa pandangan atau semangat seperti itu kepada para tim, dan juga menyemangati mereka untuk terus semangat dan menyenangkan menjalani prosesnya itu. Baik, makasih. Iya. Perwira Pebas, terima kasih ya sudah dikasih kesempatan di acara Intercom Pebas. Sebelum mungkin ke sana ya, mungkin kita lihat ke belakangnya. Di Pebas sendiri kan kita udah punya, di cabur kita itu udah punya masing-masing pelaksanaan kegiatan ya. Ada cabang olahraga untuk latihan tenis, untuk latihan bulu tangkis, kemudian renang. Jadi memang udah terbiasa di Pebas ini, udah terbiasa dengan kerjasama tim, sehingga pada saat ada momen seperti ini kita udah siap semua. Di tim Pebas ini udah siap, semua cabang olahraga itu udah siap, tinggal kapan mau digunakan gitu, kapan kita akan memulai kegiatan tersebut, mengikuti kegiatan lomba apa. Pertamina bisa, kemudian di Patra Niaga kemarin yang kegiatan Pertamina kemarin juga kita udah langsung berpartisipasi, kita diminta berpartisipasi dan kita kirim tim untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah hasilnya juga bagus ya. Hasilnya kita lihat di tim Pebas yang mewakili tim Turbo itu menjadi tim juara umum ya, Mbak Dian ya. Juara umum di semua kegiatan yang diikuti. Jadi secara kerjasama, kolaborasi, kemudian memberikan energi positif terhadap teman-teman perwira Pebas itu udah dilakukan dan udah berkesinambungan dengan pelaksanaan kegiatan olahraga yang internal Pebas gitu. Jadi sudah menjadi hal yang biasa ya Pak Iya, ya, benar. setiap harinya. Kalau menurut saya ya, untuk menciptakan atau menularkan energi positif itu tidak bisa dengan waktu yang singkat ya. Nah, kita memang telah difasilitasi oleh perusahaan untuk cabang-cabang olahraga ya yang ikut dalam pertandingan ulang tahun Patra Niaga. Nah, di sana untuk cabang-cabang tersebut kita itu membangun motivasinya, yaitu dengan kita datang terus untuk latihan, mempersiapkan diri. Jadi tidak hanya dengan motivasi aja, tapi juga mempersiapkan diri dengan ikut latihan. Kemudian di samping itu kita juga di lapangan kita sharing session juga gitu ya. Bagaimana trik dan intriknya, bagaimana pengalaman senior kita sebelumnya ya ikut dalam pertandingan tersebut gitu. Motivasi itu juga tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam masing-masing perwira Pebas. Karena motivasi yang dari dalam diri sendiri itu akan memberikan semangat yang lebih tinggi ya untuk berprestasi, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga, dan juga ada target-target dari sisi olahraga, baik itu dari perusahaan ataupun dari masing-masing pribadi perwira Pebas. Jadi dengan adanya hal yang terbiasa seperti itu, dengan motivasi dari diri sendiri maupun dari orang lain, juga itu menambah semangat ya Bu ya dan Pak ya. Lalu untuk hal yang menyenangkannya itu, membuat semangat diri sendiri itu seperti apa Pak, Bu? Kalau dari saya, untuk membuat hal yang menyenangkan ya, Iya, pertama betul. itu bagaimana kita ikut dalam suatu kejuaraan. Sebelum kita hari H untuk lomba tersebut, kita ada persiapan ya. Kita latihan tiap hari, kita bertemu dengan teman-teman, kita bertemu dengan pasangan kita. Kebetulan saya kan untuk perwakilan cabang badminton ya. Kita latihan, kemudian kita membangun chemistry. Itu hal yang menyenangkan, karena kita bisa lebih dekat satu sama lain ya. Iya, saling mengenal ya. Saling mengenal. Setelah kita melewati tahapan-tahapan tersebut, kita akan bertanding. Bertanding itu
dengan latihan-latihan, kemudian dengan semangat, harapannya bisa menang ya, harapannya bisa dapat juara gitu ya, selain untuk diri sendiri juga untuk perusahaan. Ya walaupun persiapan kita semaksimal mungkin kan hasilnya belum tentu maksimal ya. Ketika hasilnya dapat maksimal ya kita sangat bersyukur. Tapi ketika hasil yang kita dapatkan dalam pertandingan atau lomba tersebut belum maksimal, bagaimana kita untuk meningkatkan latihan, meningkatkan pemahaman kita atau mungkin tentang trik lah untuk dalam pertandingan tersebut gitu. Nah itu hal yang menyenangkan sebenarnya, perjuangan untuk mencapai achievement. Di sana tidak hanya semangat dan motivasi, tetapi juga ada perjuangan gitu. Untuk cabang tenis ya, karena saya koordinator tenisnya. Yang menyenangkan itu ya mulai dari perencanaan. Jadi perencanaannya itu kan timnya siapa nih, orang-orangnya siapa, kemudian kita buat timnya, dan ya alhamdulillah mereka mau terima dengan susunan tim yang seperti yang sudah ada ya. Kemudian latihan dan hasilnya yang ya cukup bagus lah menurut saya, karena di tenis itu juara 1, 2, dan 3 itu ada gitu. Jadi kita berprestasi lah, di teman-teman Pro Pebas juga ikut dalam lomba itu, dan mulai dari penyiapan, latihan sampai dengan mengikuti kejuaraan itu menyenangkan karena kita selalu bersama ya. Dan teman-teman juga mungkin toleransinya tinggi, ada yang tidak bisa hadir, oke digantikan sama yang lain. Kemudian kerjasamanya bagus lah di tim, kebetulan di tim yang kita buat tuh bagus gitu. Jadi orang-orangnya juga kompak dan saling dukung gitu, saling support ya. Berarti dengan adanya Energize dan Have Fun tersebut serta juga kerjasama yang baik dalam tim, itu menjadi salah satu faktor kuat ya Pak ya, Bu, untuk membentuk suatu tim dan kolaborasi yang kuat dan efektif ya. Jadi untuk mencapai tujuan bersama di dalam suatu perusahaan itu bisa kita gunakan cara Energize dan Have Fun. Saya kira untuk olahraga ya, untuk bilang olahraga kan sportivitas kita itu ya. Kenapa orang-orang yang berolahraga itu bisa lebih sportif ya, maksudnya lebih bisa menerima kondisi, kalaupun diberikan masukan dia bisa menerima. Kalau di pertandingan kita kalah kita bisa menerima karena memang mungkin lawan kita lebih bagus atau kita yang kurang latihan. Sehingga di dunia kerja sportivitas ini sebaiknya memang selalu dibangkitkan, selalu dilatih lah dengan berolahraga, dengan bermain musik pun mungkin bisa ya. Cuman di olahraga sportivitas ini lebih terasa gitu ya, karena orang-orang yang sering berolahraga itu di dunia kerja juga lebih gampang bekerja sama gitu. Kemudian sudah terbiasa bekerja dengan tim ya, saling bantu. Kemudian suasana juga menjadi cair di tempat olahraga, di dunia kerja juga suasana menjadi cair juga kan. Kita bisa minta bantuan teman yang lain yang bukan di bagian kita bisa minta bantuan, lebih gampang lah kerjasamanya. Berarti untuk kerjasama antar fungsi pun juga bisa dilakukan dengan Energize dan Have Fun tersebut ya Pak ya, agar semakin kompak dan bekerja samanya juga lebih enak untuk mencapai tujuan bersama. Iya, kalau menurut saya tidak hanya sportivitas ya, seperti yang disampaikan Mas Amir, tapi yang tadi disampaikan juga itu kolaboratif ya. Seperti pertandingan untuk cabang badminton sendiri ya, itu sudah dimulai kolaboratif antar fungsi, yaitu fungsi HR dan fungsi perfilman kan. Nah, di sana juga nanti tidak hanya di lomba yang diadakan pada saat ulang tahun Patra Niaga ya, tapi juga pada saat lomba badminton yang diadakan pada saat ulang tahun Pertamina. Kolaboratifnya lebih luas lagi. Di sana kita akan berpasangan dengan perusahaan. Jadi, istilahnya nanti pada saat kita lomba, kita dipasangkan dengan teman-teman dari perusahaan lain. Kolaboratifnya lebih luas lagi. Seperti tadi yang disampaikan Pak Amir juga, sportivitas. Di olahraga itu sportivitasnya lebih tinggi ya, karena kita bermain jujur, ada wasit kan. Nah, di situ kita bisa lihat ya, perwira Pebas yang sering ikut dalam kejuaraan mungkin sportivitasnya lebih tinggi gitu, karena mereka udah terbiasa dengan tim, terbiasa dengan bertemu atau berhadapan dengan orang-orang baik itu di luar perusahaan atau orang-orang yang mungkin tim lain ya, perwakilan dalam pertandingan tersebut. Nah, kemudian satu hal lagi yang mungkin bisa kita dapat ya dalam olahraga itu ada adaptif. Adaptif itu yaitu di mana pada saat kita bertanding, teman-teman itu punya teknik yang berbeda-beda. Ada teknik permainan yang bagus. Nah, kita bisa melihat dan menerapkan ya, maksudnya dalam permainan kita.
Nah itu kan improve juga buat kita itu. Hal tersebut yang sangat bermanfaat sekali ya untuk perwira-perwira bebas yang aktif di olahraga gitu. Kalau misalnya dalam lingkungan bekerja nih, hal tersebut tuh sangat berpengaruh nggak sih untuk membentuk suatu tim yang kuat, sehingga komunikasi antar fungsi, komunikasi antar personal, komunikasi antar direksi dengan pekerja yang lainnya itu tuh bisa saling terhubung gitu. Karena kan dengan tadinya yang sudah dijelaskan, adanya adaptif, kolaboratif, dan juga energize dan have fun gitu, itu bisa mempengaruhi kinerja antar suatu tim ataupun personal. Kalau menurut saya untuk hal tersebut bisa diterapkan di Pebas ya, untuk perwira-perwira yang tidak ikut olahraga ya. Mungkin bisa kita mulai dari perwira yang ikut olahraga dulu nih. Saya yakin sih perwira-perwira Pebas yang ikut olahraga itu dia pasti lebih fleksibel, kemudian dia juga komunikasi skillnya juga bagus ya, karena sudah terbiasa ya. Nah itu bisa diterapkan, atau mungkin dia bisa untuk berkomunikasi dengan tim yang lain gitu ya, maksudnya perwira yang lain tidak ikut ya. Dari sisi komunikasinya mungkin pasti agak berbeda ya, orang-orang yang jarang ketemu dengan orang lain, dengan orang-orang yang hanya introvert. Kita bisa ngajak mereka ya ikut berpartisipasi atau ikut dalam kegiatan-kegiatan olahraga di Pebas. Nah dari situ walaupun perlahan-lahan mereka akan berusaha untuk mengikuti kegiatan kan, kegiatan bertemu dengan banyak orang, kemudian bergabung dengan tim gitu ya. Lambat laun dia juga akan bisa seperti perwira Pebas yang lain yang sering ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan olahraga gitu. Hal itu sih yang perlu dicoba kepada perwira Pebas. Bagaimana kita bisa mengajak, merangkul untuk ikut serta dalam kegiatan yang ada di Pebas ya. Karena Pebas sendiri kan menyediakan fasilitas untuk olahraga, dan itu kita bisa milih sesuai dengan hobi dan bakat kita yang bisa kita fun gitu mengikutinya. Saya rasakan gini ya, sebelum kegiatan olahraga, mungkin kegiatan olahraga ini kita baru mulai di 2019 kalau nggak salah ya, sebelum COVID ya, kita baru memulai. Dan sebelumnya memang belum ada kegiatan olahraga yang disiapkan oleh perusahaan sejak tahun 2016 sampai 2019 itu. Dan terasa bahwa kerjasama tim kita itu sangat lemah ya pada saat itu. Tapi tahun 2019 ke belakang ini, dengan adanya kegiatan olahraga yang kita lakukan bersama-sama, kemudian juga dukungan manajemen melakukan kegiatan gathering, kegiatan ini yang mulai dilakukan di 2019 sampai setelah COVID ini ya, terasa kerjasamanya itu semakin bagus. Teman-teman juga mungkin tidak canggung sama senior ya, misalnya ada yang lebih, di sini kan banyak ya, kita mungkin 70% mungkin kita punya perwira Pebas ini berumur 30 tahun ke bawah ya, 30 tahun sampai ya mungkin 35 sampai ke, sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa diikuti semua gitu sebenarnya sama teman-teman, sama perwira Pebas, sehingga pergaulannya itu menjadi cair, dan di dalam dunia kerja kita misalnya kita membutuhkan teman-teman yang lain misalnya di legal, kemudian di procurement, kita gampang gitu mendapatkan apa yang kita ditugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai target di perusahaan ya. Kemudian mungkin juga teman-teman yang tidak kenal jadinya kan menjadi kayak canggung, ini senior kok kayaknya memberikan tugas, padahal sebenarnya bukan. Sebenarnya tujuannya kan untuk laporan perusahaan atau apa gitu ya. Jadi kerjasama seperti ini di dunia olahraga bisa diterapkan ke dunia kerja gitu. Jadi lebih mudah bersosialisasi ya Pak? Iya. Jadi lebih bisa membangun suasana lebih cair lagi. Lebih cair ya. Apakah ada hal lain selain energize dan have fun yang bisa kita ambil selain dari yang tadi kolaboratif dan adaptif, agar perwira Pebas bisa lebih meningkatkan kinerja timnya dan membentuk suatu tim kolaborasi yang kuat dan juga efektif? Saya kira memang kerjasama di internalnya kita ya, misalnya di bagian apa, ada kegiatan yang dilakukan bersama itu lebih bagus gitu. Dan itu bisa dimulai dengan manajemen ya, punya pimpinan di situ melakukan kegiatan bersama, mau olahraga, mau bermain musik bersama, atau mau jalan bersama, itu kan bisa dilakukan gitu. Perusahaan kita sudah memberikan sarana ya untuk itu, tapi
Kalau internalnya bisa jadi saya itu yang mungkin agak sulit juga karena orang-orang kita kan banyak di luar, kemudian ya susah untuk ketemunya. Tapi kalau di dalam sini ya kita mungkin bisa dilakukan secara internal sendiri, ada kegiatan-kegiatan dilakukan bersama, kemudian nanti secara keseluruhan juga bisa dilakukan bersama gitu ya. Ya, kalau menurut saya selain yang disampaikan Pak Amir tadi ya, mungkin salah satunya yaitu ngobrol dong gitu ya. Oh ya, ngobrol dong. Nah, jadi gitu ya. gini, perwira bebas itu pasti banyak punya potensi ya. Pasti baik itu di cabang olahraga manapun pasti ada gitu, mereka bisa gitu. Karena kalau di olahraga kan banyak cabang nih. Banyak cabang yang sudah difasilitasi oleh perusahaan untuk diikuti oleh seluruh perwira bebas. Kemudian pada saat kegiatan olahraga, ulang tahun Pertamina atau ulang tahun Patraniaga itu juga dilombakan. Satu hal yang mungkin yang bagusnya yaitu pada saat latihan misalnya ya, itu informasi juga cepat dapat. Maksudnya pada saat latihan olahraga atau latihan-latihan yang setiap minggu yang sudah ada gitu ya untuk olahraganya. Misalnya nih tentang pekerjaan, kita bisa menginfokan di lapangan. Jadi kan lebih cepat ya, misalnya gini, Pak kemarin saya ada taruh dokumen ya Pak, besok tolong di follow up ya Pak. Ya maksudnya itu kan kita juga bisa manfaat, kita nggak perlu nunggu besok nih. Ya kebetulan ada ya, maksudnya memang hanya just info aja gitu loh. Nah mungkin itu kan juga mensupport untuk pekerjaan ya, hal-hal seperti itu gitu. Dalam hubungan kerja juga tadi udah dijelaskan sama Pak Amir, kita komunikasinya juga lebih deket, lebih enak gitu, dan kita udah paham nih masing-masing karakter perwira bebas dari masing-masing fungsi. Kalau kita udah paham karakter orangnya, kita pun ngobrolnya juga enak gitu kan, dan apa yang pengen kita dapatkan dari orang tersebut juga lebih mudah gitu. Okay. Nah, mungkin hal tersebut yang bisa kita terapkan di kerjaan, tapi mulanya dari sering ikut kegiatan bersama-sama gitu. Untuk ngobrol dong itu sepertinya memang harus lebih ditingkatkan ya Bu ya, karena mungkin ada yang belum tahu nih, ini orang dari fungsi mana, dari divisi mana ya kan, kok nggak pernah kelihatan gitu. Kita juga mengenal warga bebas tuh nggak cuma itu aja loh gitu kan. Perwira bebas, sampai sini pertemuan kita di episode Energize and Have Fun Bebas Intercom, Energize your voice.